Yuk, balik lagi di berita gulat by MF Wrestling. Jadi hari ini kita bahas soal Ric Flair. Kenapa saya pengen bahas soal Ric Flair? Satu, karena gak ada berita. Dua, beritanya ini doang. Ya udahlah ya. Jadi kita langsung bahas aja soal Ric Flair. Jadi kenapa tiba-tiba pengen ngomongin Ric Flair selain karena yang tadi udah disebutin sebelumnya. Jadi kita semua udah tahu ya kalau ngomongin soal Ric Flair itu kan dia udah sekarang lagi aktifnya sama AEW ya. Dia udah kontrak sekitar November tahun lalu dan dia ikut kayak tour lah dan tanda kutip retirement tournya Sting selama sekitaran bulan itu sampai bulan Februari dan akhirnya di Revolution itu ya di bulan Februari itu. Setelah itu Ric Flair gak muncul lagi. Pertanyaannya, Ric Flair kemana sekarang? Jawabannya adalah nggak jelas sebenarnya. Ya kita nggak tahu juga apakah Ric Flair beneran masih stay sama AEW atau enggak. Cuman menurut laporan-laporan yang ada, salah satunya dari si Sandro Sap itu ya, saya nggak terlalu yakin sama pemberitanya, tapi anggaplah so far pemberitaannya ada cuman ini. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau bantu klarifikasi lebih lanjut, silahkan tulis di komen aja ya. Ric Flair itu kontraknya udah selesai di AEW. Masalah dia ngomongin, oh kontraknya multi-year deal, yang otomatis kan lebih dari 1 tahun kan harusnya. Dan umumnya itu multi-year deal itu biasanya 3 tahun biasanya. Yang paling pendek itu 3 tahun, ya ada yang 2 tahun juga sih. Cuman kalau yang umum, kita ambil umumnya aja, paling pendek itu di 3 tahun. Ya asumsikan Ric Flair itu kan 2023, jadi harusnya baru kelar itu November 2026. Tapi kenapa 2024 dan bahkan belum setahun juga itu udah kelar, kenapa? Nah ini kan jadi pertanyaan juga ya. Cuman memang so far di kontraknya terakhir itu memang disebutkan seperti itu, multi-year deal, dan Ric Flair bakal banyak tampil di AEW. Dan salah satunya adalah kontraknya itu, selain dia tampil di AEW, minumannya dia, Wu Energy itu, yang ya dianggap saingannya Prime lah katanya, padahal udah beda gitu, beda jauh lah. Wu Energy ini akan jadi sponsornya AEW. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, kalau nonton Dynamite, especially Dynamite sih yang sering kelihatan itu, sering ada kan mejeng Wu Energy gitu di entrance ramp itu. Nah itu adalah punyanya Ric Flair. Karena kelihatan juga sih sebenarnya ada logo mukanya Ric Flair di situ. Nah tapi kan sekarang Ric Flair nggak muncul. Terus juga orang-orang mulai notice itu gara-gara si Wu Energy ini udah nggak ada di entrance ramp-nya AEW. Sehingga pertanyaannya adalah, ini masih Ric Flair-nya masih sama AEW atau enggak sih? Nah sebenarnya kita nggak tahu jawabannya seperti apa. Tapi kemungkinan besar karena Wu Energy juga udah nggak muncul lagi, berarti kemungkinan besarnya adalah kontraknya memang sudah selesai dengan AEW. Sekarang pertanyaannya, Ric Flair mau kemana? Nggak tahu dan nggak peduli juga saya, karena mau dia ke TNA, kayak mau balik lagi ke WWE, kayak mau kemana, kayak ya udahlah, urusan dia gitu. Cuman memang waktu itu Ric Flair sih sempat ngomong ya, memang dalam tanda kutip setelah Revolution memang nggak ada plan yang signifikan juga buat dia. Jadi waktu itu kan dia sempat ditanya ya sama Conan kalau nggak salah, ditanya soal bookingannya di AEW itu, dia ngomong kayak dia tuh sempet pengen ngide di Revolution. Ya dia inilah ada bocor dikit-dikit lah gitu. Ada berdarah dikit-dikit katanya gitu. Ya karena kan dia juga kayak dalam tanda kutip pengen gitu masih terus di pro wrestling, dalam artian masih pengennya itu beneran masih pengen di ring, masih pengen ada segmen berantem dan lain sebagainya, itu masih pengen katanya. Tapi mungkin Tony Khan juga tahu diri ya kalau soal Ric Flair, wah kayaknya ini mau beresiko, apalagi Ric Flair udah tua, punya penyakit jantung dan lain sebagainya. Ini sudah sering dibahas ya, yang dulu-dulu juga di tahun kemarin tuh sering disinggung juga kebetulan soal status kesehatannya Ric Flair ini. Dan jawabannya apa? Enggak boleh, nggak mau meresiko saya gitu ya, kurang lebih kayak gitu lah Tony Khan responnya waktu sama Ric Flair ditanya bisa nggak saya ada bocor dikit-dikit, tapi jawabannya enggak. Ya bagus lah.
Sekarang sih pertanyaannya, Ric Flair mau ngapain dan mau gimana? Ini nggak ada jawaban juga. Toh sebenarnya udah nggak begitu. Ric Flair itu kayak udah ketinggalan zaman aja. Dalam artian dia kayak kurang bisa merelevansikan karakternya ke WWE, ke wrestling yang sekarang, baik di WWE maupun di AEW. Bukan karena karakternya outdated, bukan gara-gara bookernya nggak bisa booking, karena memang udah beda zamannya aja sih kata saya. Sehingga Ric Flair memang nggak perlu banyak muncul lagi di TV-TV besar kayak di WWE, AEW dan lain sebagainya. Itu nggak perlu banyak-banyak muncul. Ya sesekali boleh lah buat jadi manajer atau apa boleh. Tapi kalau misalkan bukan banyak koneksi apa ya, banyak aksi gitu ya, kayak dia sekali-sekali ikut interfere dan lain sebagainya, memang nggak perlu. Kalau saya sih udahlah, Ric Flair stop aja gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kayaknya nggak akan didengar juga gitu kalau misalkan saya yang ngomong gitu. Cuman mungkin kalau disuruh nanya, pertanyaannya mau udahan kapan? Karena jujur kalau yang kemarin tuh beresiko banget kalau ngomongin soal Ric Flair. Waktu dia sempat pengen balik tampil main lagi, beneran main loh. Itu udah ditentang udah 3 bulan. Rencananya udah bahkan setengah tahun, tapi udah mulai ditentang dari situ juga. Jangan pernah balik lagi. Jangan pernah main lagi. Ric Flair udah stop. Itu kata orang-orang. Ya saya juga termasuk waktu itu. Udah gila nih orang kalau misalkan bener balik lagi. Balik lagi dan ternyata beneran sakit gitu. Cuman emang masih bisa ketolong, tapi tetap aja karena balik lagi sakit jadi waduh tambah resiko. Udahlah nggak usah. Dan di AEW Tony Khan bener ngambil keputusan itu buat gak usah, jangan ngambil yang begituan lagi. Ya itu aja sih buat video hari ini. Sekarang pertanyaannya, teman-teman suka siapa kalau soal manajer? Gak mungkin kan ada yang jawab Ric Flair doang. Bahkan yang nonton AEW pun saya yakin jawabannya bukan Ric Flair ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau komenin, ada yang mau jawab silakan tulis di komen. Mau kasih kritik saran juga boleh. Dan jangan lupa like dan share jika videonya dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MOF Wrestling. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.